Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kedua kita kali ini kita mau membahas tentang bilangan eksponensial. Nah, sifat-sifat dari bilangan eksponensial. Yang pertama, jika A kali A kali A kali A sebanyak N, maka bisa ditulis dengan A pangkat N. Jika ada A dikali B pangkat N, maka bisa diorem menjadi A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Sini ada A pangkat P per Q sama dengan C, berarti C bisa ditulis akar A pangkat P akar Q. Akar Q dari A pangkat P. Atau jika A pangkat P per Q sama dengan akar Q dari A pangkat P. Jadi kalau per yang bawah itu kita dipakai untuk akar. A pangkat M dalam kurung N sama saja dengan A pangkat M dikali dengan N. A pangkat M plus N itu sama saja dengan A pangkat M dikali dengan A pangkat N. A pangkat M min N sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Jadi kalau minus per, kalau penambahan dikali. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu nilainya 1. A pangkat min X itu di atas, jadi sama saja dengan penulisannya 1 per A pangkat X. AX-nya di bawah. A pangkat 1 seper X sama dengan akar X dari A pangkat 1. Sifat-sifat eksponensial. Nah, ini ada soal misal A pangkat M dikali A pangkat N sama saja dengan B pangkat M dikali B pangkat N sama saja dengan B pangkat M plus N. Jadi kayak sifat yang tadi ya, persamaan. B pangkat M kali N berarti sama saja dengan B pangkat M kali N. Kalau pangkat dalam kurung N dikalikan. A kali B pangkat N sama saja dengan A pangkat N dikali dengan A pangkat N. Latihan coba, di sini ada soal tentukan nilai X, Y, V. Sini A 2 pangkat 10, 2 pangkat 3 jadinya 2 pangkat 10 ditambah 3 jadinya Y-nya nilainya 13. Yang C 3 pangkat 1 dikali dengan 3 pangkat 7 berarti hasilnya 3, Y-nya jadinya 7 ditambah 1 3 pangkat 8. Yang E B pangkat 4 dikali B pangkat 2 jadinya B pangkat Y. Y-nya berarti 4 ditambah 2 jadinya B pangkat 6. Yang B 5 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 4 jadinya 5 pangkat 2 ditambah 4 5 pangkat 6. 2 pangkat W dikali 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 7. Hasilnya pangkatnya 7, sudah ada 4 berarti W nilainya 3. Ini W, ini X, ini 9 pangkat 5 berarti bisa 2 3, bisa 3 2, bisa 1 4, bisa 4 2. Atau kalau misalnya mengacu pada W yang atas di sini itu kan nilainya 3, berarti kalau sini 3 berarti yang sini 2. Oke, disuruh menentukan nilai X dan Y. 2 pangkat 3 dalam kurung 4 berarti dikalikan 2 kali 3 kali 4 hasilnya berarti 2 pangkat 12. Ya apa enggak? Coba kita lihat persamaan yang sebelumnya. Pangkat A pangkat M dalam kurung N, di sini A dikali dengan M kali N. Jadi kalau ada dalam kurung itu artinya pangkatnya dikalikan. Oke, lanjut.
Jadi A pangkat 2 pangkat A 2 pangkat 3 dalam kurung 4, berarti 2 pangkat 3 kali 4, jadinya Z nya di sini nilainya 3 kali 4 adalah 12. Yang C 5 pangkat 3 pangkat 2 X sama dengan 5 pangkat 6, sama saja dengan 2 dikali X sama dengan 6, berarti X nya nilainya 6/2, hasilnya 3 pangkat 5 dalam kurung 2 sama saja 3 pangkat dikalikan ini 5 kali 2 jadinya 10. B pangkat 2 dalam kurung 5 B pangkat Z, berarti nilai Z nya 2 kali 5. 2 kali 5 adalah 10. B pangkat 10. Masih soal yang sama ini. A per B pangkat M, berarti sama saja dengan A pangkat M per B pangkat M. A pangkat M per B pangkat N, karena ini pembagian jadi berlaku pengurangan. B pangkat M dikurangi dengan N. B pangkat min N, berarti min di atas, kalau taruh di bawah jadinya 1 per B pangkat N. Coba latihan ada 3/5 pangkat 3, jadi 3 pangkat X nya nilainya 3, 5 pangkat Y nya nilainya 3. Ini 4/N pangkatnya 5, berarti X nya nilainya 5, Y nya juga nilainya 5. C per 5 pangkat 2, ini nilainya C pangkat X per 5 pangkat Y, berarti C pangkat 2 X nya 2 ya, berarti nilai Y nya juga 2. Ini 2 pangkat 2 C pangkat 2 per N dipangkatkan 3, jadi C nilai X nya 2 kali 3, berarti di sini nilainya 6, X nya nilainya 6, yang sini N nya nilainya 3. Nah, Y N pangkat 3, berarti N pangkat Y, Y nya nilainya 3. Tentukan X, Y, Z. Di sini ada 2 pangkat 10 per 2 pangkat 3. Kalau pembagian berarti berlaku pengurangan. 10 dikurangi 3, berarti nilai Z di sini 7. 10 dikurangi 3. 7 pangkat X per 7 pangkat Y sama dengan 7 pangkat 2. Nah, berlaku pengurangan. Berapa yang nilainya 2? Ya bisa ini 2 X nya 4, ini 2, bisa ini 3, ini 1, bisa. 3 pangkat 6 per 3 pangkat 2, berarti nilai Z nya adalah 6 dikurangi 2, hasilnya 4. 5 per 3 B pangkat Z, berarti Z nya 5 dikurangi 3 pangkat 2. 9 per 3 10 pangkat Z, 9 dikurangi 3 hasilnya 6. Ini 5 dikurangi 5 Z nya berarti hasilnya 0, sama saja dengan nilainya 1. Ini 3 pangkat 5 per 3 pangkat 5 itu kan nilainya juga 1. Oke. 2 pangkat X per 2 pangkat 5. Di sini X, di sini 5. Ini nilainya 7, berarti sesuatu dikurangi 5 tapi hasilnya 7. Berarti 5 tambah 7, 12. B X, B pangkat X sama dengan pangkat Z, berarti nilai ini X per X kan nilainya 1. B pangkat Z berarti pangkatnya 0. Semua bilangan dipangkatkan 0 adalah nilainya 1. Aturan dasar dari eksponensial, aturannya B pangkat X dikali B pangkat X berarti ditambahkan. Misal ada 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat 5 per 2, berarti ditambahkan ini setengah
ditambah 5/2, 6/2. Penyebutnya kan disamakan dulu. Udah sama 6/2, 6/2 berarti 3. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, hasilnya 8. B pangkat X per B pangkat Z sama saja dengan pengurangan. B pangkat X min Y. 5 pangkat 12 per 5 pangkat 3 berarti 12 dikurangi 3, hasilnya 5 pangkat 9. B pangkat X dalam kurung Y berlaku perkalian. B pangkat X kali Y, jadinya 5 ada 8. Misal ini contohnya ya, 8 pangkat 1/3 dikali min 6. Ini dikali min 6, 1 dikali min 6 itu min 6/3, hasilnya minus 2. Atau kalau ditaruh bawah berarti 1/8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu kan 8 kali 8, jadinya 1/64. A kali B dalam kurung X berarti A pangkat X, B pangkat X. Contohnya ini 2 kali M dalam kurung 3 berarti 2 pangkat 3, M pangkat 3. 2 pangkat 3 8, M pangkat 3. A per B pangkat X berarti A pangkat X per B pangkat X. Misalnya contohnya 8/27 berarti 8 pangkat 1/3, 27 pangkat 1/3. Nah 8 itu kan 2 kali 2 kali 2, jadi 2 pangkat 3. 3 dikali 1, 3. Berarti 3/3. 3/3 hasilnya habis, berarti 2 gitu ya, yang atas 2. 27 itu kan 3 kali 3 kali 3 berarti 3 pangkat 3. 3 dikali 1/3 kan 1, berarti tinggal 2/3. Contoh sederhana 8 X kuadrat Y pangkat setengah per X pangkat 3 Y pangkat 7 yang atas tapi masih dalam kurung 4. Berarti yang atas semuanya dikalikan dengan 4. 3 pangkat 4 X pangkat 2 kali 4 kan 8, Y pangkat setengah kali 4 berarti 2. Kalau yang bawah karena tidak dalam kurung berarti ditulis seperti awal, X pangkat 3 Y pangkat 7. Nah yang sama yang bawah sama yang atas. Di sini X-nya 3, yang atas 8, berarti bisa dikurangi. 8 dikurangi 3, berarti X 5. Kemudian yang 3 pangkat 8 itu kan 3 kali 3 kali 3 kali 3, hasilnya 81. Y-nya yang atas 2, yang bawah 7, berarti di atas minus 5, mending taruh bawah saja, jadinya Y pangkat 5. Selesaikan persamaan. Contoh yang kedua ada 4 pangkat 2X plus 1 sama dengan 2 pangkat 4X min 2. 4 kan bisa ditulis 2 pangkat 2, jadi 2 pangkat 2 dikali 3X plus 1 sama dengan 2 pangkat 4X min 2. Diurai yang atas, 2 kali 3X 6X, 2 kali 1 plus 2. Sudah sama ini 2 sama 2, berarti kita bisa mengambil pangkatnya saja. 6X plus 2 sama dengan 4X minus 2. Ini X sama X dijadikan 1, 4X pindah ke kiri, jadinya minus, berarti 6X minus 4. Ini 2 ke sini positif, jadinya minus 4. 2X sama dengan minus 4, X nya sama dengan minus 2. Fungsi eksponensial adalah pemetaan bilangan real X ke A dengan bentuk umum. Jadi fx sama dengan A pangkat X. Fx nya itu adalah fungsi A basis bilangan berpangkat di mana elemen dari A
itu merupakan elemen bilangan real. X adalah pangkat, X adalah bilangan bulat positif. Contohnya, tentukan nilai fungsi berikut untuk X sama dengan 3. Ini ada suatu fungsi, X-nya 3. Berarti nomor 1, Fx sama dengan 1X, masukkan F3. Jadinya 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 hasilnya kan 1. Fx sama dengan 2 pangkat min X. Berarti di sini masukkan angka 3 sama dengan 2 pangkat minus 3. Hasilnya sama dengan di atas minus, jadi per bawah 1/2 pangkat 3. Jadinya 1/8. Di sini 3 pangkat 1/X. X-nya diganti angka 3, jadinya 3 pangkat 1/3 ini harusnya ya. Nah, X-nya diganti 3. Nah, 3 pangkat 1/3 itu sama saja dengan akar dari 3. Ini kembali angkanya. Harusnya 3 akar 3 itu ya. Oke. Fungsi eksponensial dan grafiknya. Jadi fungsi eksponensial adalah pemetaan bilangan real X ke A dengan ketentuan A itu harus lebih besar dari 0, tidak sama dengan 1, di mana X adalah elemen real. Fungsi eksponensial dengan memiliki sifat yang pertama, kurva yang terletak di atas sumbu X yang berfungsi sebagai bilangan positif. Jadi grafiknya itu ada pada sumbu X. Yang kedua, grafik memotong tegak lurus sumbu Y hanya di titik 0,1. Grafik yang menanjak pada bilangan X lebih besar dari 1. Grafik yang menurun pada bilangan 0 X antara 0 sampai 1. Coba di sini ada contohnya. Suatu bakteri dapat berkembang biak menjadi 2 kali lipat dalam 1 detik. Tentukan bentuk fungsi, gambar, dan sifatnya. Jadi penyelesaiannya, pertama kita membuat tabel dulu. Ini adalah tabel waktu, yang ini adalah banyaknya bakteri. Setiap 1 detik nambahnya 2 kali lipat. Jadi kalau detik pertama 0 misalnya 1, detik kedua 2 kali lipatnya ini 1 kali 2 berarti 2. Detik yang kedua 2 kali lipatnya 2 kali 2 berarti 4 ya. Detik yang ketiga 2 kali lipatnya berarti 4 kali 4 8. Sehingga jika kita mau menentukan fungsinya, berarti Ft itu sama dengan 2 pangkat T. Masukkan saja 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2 ya, dan seterusnya. Sehingga grafiknya itu jika memasukkan angka tadi 0 sampai 4 dan N-nya ini T waktunya, ini N adalah banyak bakteri, sifatnya seperti ini. Jadi di fungsi Ft sama dengan 2T, sifatnya yang pertama kurva terletak di atas sumbu X yang berfungsi sebagai bilangan positif. Grafik yang memotong tegak lurus sumbu Y hanya di titik X-nya 0, Y-nya 1 di sini. X-nya 0, Y-nya 1. Grafik yang menanjak pada bilangan X lebih besar dari 1. Saat X lebih besar dari 1, bilangannya menanjak. Bentuk persamaan eksponensial. Nah, bentuk persamaan eksponensial yang pertama adalah A pangkat Fx sama dengan 1. Jika A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka untuk menentukan himpunan penyelesaiannya,
bentuk persamaan A pangkat fx sama dengan 1 menggunakan sifat A pangkat fx sama dengan 1, berarti penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Nah, di sini ada angka 7 pangkat x sama dengan 1, berarti pangkatnya kan fx, pangkatnya x sama dengan 0. Bentuk persamaan yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat 0, atau A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jika A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka himpunan penyelesaian bentuk persamaan A pangkat fx sama dengan A pangkat 0 atau A pangkat fx sama dengan A pangkat gx ditentukan dengan cara menyamakan pangkat kedua ruas. Misal di sini A pangkat fx sama dengan A pangkat di sini pangkat p ya, tidak terlalu jelas. Jadi kita tulis pangkatnya saja, jadi fx sama dengan p. Jika di sini ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, pangkatnya saja fx sama dengan gx. Ini contoh soalnya. Ada soal 2 pangkat x sama dengan 16. Nah, 16 ini kita rubah ke dalam 2. Berarti kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Angka 2-nya sudah sama, berarti kita ambil pangkatnya saja, x sama dengan 4. Bentuk persamaan A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Pangkatnya yang sama, tapi bawahnya yang beda. Jika A tidak sama dengan B, A dan B lebih besar dari 0, dan A dan B tidak sama dengan 1, maka himpunan penyelesaian persamaan A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dapat dengan cara menyamakan fx sama dengan 0. Jadi pangkatnya bisa dinolkan asal sudah sama. Jadi fx sama dengan fx. Jadinya A f pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Pangkatnya sudah sama, berarti bisa dijadikan 0. X sama dengan 0. Nanti kita bisa mencari nilai x-nya. Bentuk persamaan A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Beda semua ini. Jika A lebih kecil sama dengan B, A dan B lebih besar dari 0, A dan B tidak sama dengan 1, fx tidak sama dengan gx, maka himpunan penyelesaiannya bisa menggunakan logaritma kedua ruas. Jadi jika A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, bisa dilogkan. Log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx. Lalu diselesaikan. Bentuk persamaan A dalam kurung A pangkat fx kuadrat ditambah B dalam kurung A pangkat fx ini enggak ada kuadratnya ya, pangkat B dalam kurung A pangkat fx plus C. Nah, penyelesaian persamaan eksponensial untuk persamaan di atas itu dengan cara memfaktorkan. Habis difaktorkan itu kan punya 2 kuadrat, punya 2 angka gitu ya, akar-akar dalam kurung. Intinya kita mencari akar-akarnya dalam kurung, melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi ada 3 cara. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC. Contohnya di sini 9x min 2 kali 3 pangkat x plus 1. Nah, 9-nya kita rubah dulu ke dalam 3x biar sama-sama punya 3x. Berarti 3x pangkat 2. 9 itu kan 3 pangkat 2.
ada X, berarti 9 pangkat 2X. Nah yang kita butuhkan adalah 9 pangkat X. Jadi ini dalam kurung dikuadratkan minus 2 dalam kurung 3X plus 1. Nah kita cari akar-akarnya, berarti 3X dalam kurung 3X. Sesuatu yang dikalikan itu hasilnya 1, dan jika ditambahkan minus 2. Minus 1 dikali minus 1 kan 1. 3X dikali minus 1 ditambah minus 1 dikali 3X, hasilnya min 2X kuadrat. Jadi akar-akarnya atau faktorannya adalah 3X sama minus 1 dengan 3X minus 1 sama. Berarti inilah jawabannya. 3X minus 1 sama dengan 0, sama aja dengan 3X sama dengan 1. Minus 1 pindah ruas ke kanan. Jadi 3 pangkat X dengan sama dengan 1 pangkat berapa? Nah bisa juga hasilnya adalah X pangkat 0. Pangkatnya dienolkan kalau ininya 1. Bentuk persamaan fx gx sama dengan 1. Penyelesaian persamaan eksponensial dengan bentuk fx pangkat g sama dengan 1 itu yang paling mudah. Kita cari yang ketiga, jadi gx sama dengan 0. Untuk fx tidak sama dengan gx karena bilangan berpangkat berapapun dipangkatkan 0 adalah 1. Jadi kita ambil pangkatnya. Misal contohnya ada 2X pangkat 1 min X sama dengan 1. Jika di sini 1, berarti pangkatnya bisa kita nolkan berapapun angkanya fx-nya. Jadi 1 min X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 1. Bentuk persamaan fx pangkat gx dengan hx pangkat gx. Nah yang sama adalah pangkatnya. Himpunan penyelesaiannya yang pertama, kita bisa menyamakan angkanya. Fx sama dengan hx karena gx-nya sudah sama. Atau kita bisa yang kedua, yaitu pangkatnya dienolkan. Misal di sini ada soal 2x pangkat 1 min x sama dengan 4 min x pangkat 1 min x. Nah ini kan pangkatnya sudah sama. Jika pangkatnya sudah sama, bisa kita menggunakan menyamakan angkanya. Jadi 2x sama dengan 3 min x. X-nya pindah ruas ke kiri, jadi 3x sama dengan 4. X-nya sama dengan 3/4. Atau kita juga bisa pangkatnya itu dinolkan. Pangkatnya kan 1 min X sama dengan 0. Jadinya X sama dengan 1. Tapi kita bisa memilih yang yang pertama itu hasil yang lebih valid itu jika pangkatnya sudah sama, kita menyamakan angkanya. Otomatis kan kalau pangkatnya di sini sama, yang bawah juga sama. Nah, ini adalah penjumlahan akar. Jika di sini ada P akar R pangkat N plus Q akar N dari R. Ini kan akarnya sudah sama. Berarti kita tambahkan yang depannya saja, P plus Q akar N dari R. Ini akarnya pun juga sama. Berarti kita bisa meminuskan yang depan P minus Q dalam kurung akar N kali R. Akar N dari A pangkat N itu sama dengan A karena N per N. Kalau akarku per N per N kan 1. A dikali akar N dari C dikali B akar N dari D. Bisa dikalikan A dikalikan B dulu. Karena akarnya sama-sama N, bisa
C dikali dengan D dalam akar A akar N akar pangkat N dari C per B akar pangkat N dari D. Bisa juga A per B akar pangkatnya jadikan 1, ini akar C per D. Ini merasionalkan penyebut bentuk akar, misalkan dengan P per akar G. Nah, supaya lebih sederhananya lagi dikalikan dengan sekawan dari akar G, dikalikan dengan penyebutnya akar G per akar G. Jadi P akar G per akar G kali akar G kan hasilnya G. R per P plus akar G, di bawah ada akar G, berarti dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu lawannya. Jika di sini R per P plus akar G, maka dikali sekawannya adalah P min akar G. Jadi R dikali P min akar G, ini plus sama minus. Jadi plus sama minusnya kan habis, jadi P kuadrat min akar G. Ini penyebutnya minus, sekawannya positif, kemudian dikalikan. Ini penyebutnya positif, sekawannya negatif. Ini penyebutnya negatif, sekawannya positif. Nah, kalau kayak gini, akar P plus Q ditambah 2 akar PQ sama dengan ini Q-nya taruh sana. Nah, kalau kayak gini kan sifatnya menjadi akar P plus akar Q dikuadratkan. Kalau seperti ini P plus Q minus 2 akar PQ, Q-nya pindah sana, jadinya sifatnya jadi akar P min akar Q dikuadratkan. Nah, coba ada beberapa latihan soal, silahkan dikerjakan.